Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan presentasi tentang morfologi batang pada tanaman jagung. Langsung saja, perkenalkan nama saya Zumrotun Nafisatu Zakiah NIM 2022 41001 dari kelompok 9. Langsung saja, jagung atau nama latinnya Ziamais. Jagung atau Ziamais adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia. Selain gandum dan padi, bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok. Sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Morfologi jagung yang akan kita bahas yaitu morfologi batang. Batang merupakan organ yang terdiri dari sistem nodus yang berselang-seling, titik tempat daun melekat, dan internodus. Segmen batang di antara nodus-nodus. Fungsi batang meliputi fungsi pada batang meliputi pendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, memperluas bidang asimilasi, jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan, tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Penjelasan lebih lanjutnya, tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris, dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol. Dua tunas teratas berkembang menjadi tongkol yang produktif. Batang memiliki 3 komponen jaringan utama yaitu kulit atau epidermis, jaringan pembuluh atau butles vaskuler, dan pusat batang atau pit. Butles vaskuler tertata dalam lingkaran konsentris dengan kepadatan butles yang tinggi dan lingkaran-lingkaran menuju perkirap dekat epidermis. Kepadatan butles berkurang begitu mendekati pusat batang. Konsentrasi butles vaskuler yang tinggi di bawah epidermis menyebabkan batang tahan rabah. Genotip jagung yang mempunyai batang kuat memiliki lebih banyak lapisan jaringan sklerenkim berdinding tebal di bawah epidermis batang dan sekeliling butles vaskuler. Dalam batang ada node, juga ada internode, juga ada tiler. Yang crown ini masuk ke dalam akar. Ini bisa juga masuk ke dalam daun dan bisa juga masuk ke dalam batang. Selanjutnya, sistem yang terkandung di dalam batang ada nodes atau node, ada internodes atau internode, ada korteks dan syaraf, ada cambium dan phloem dan xilem. Yang pertama, nodus atau node, yaitu titik di bidang titik di batang di mana daun atau ranting berasal. Pada nodus, batang mempunyai lebih tebal dan biasanya terdapat pelepah daun. 2. Internodus atau internode. Ruas antara dua nodus, panjangnya bervariasi, tergantung pada varietas dan kondisi pertumbuhan batang dan bagian bawah dari daun yang melingkupi batang. Pelepah daun berfungsi sebagai pelindung bagi batang di area nodus. Yang ketiga, korteks dan syaraf. Korteks merupakan lapisan jaringan yang terletak di bawah epidermis. Korteks berfungsi untuk melindungi jaringan dalam batang. Sedangkan syaraf, jaringan yang memberikan kekuatan dan dukungan pada batang. Serat-serat ini berjalan sejajar dengan batang dan memberikan struktur tambahan. Selanjutnya, nomor 4, cambium. Lapisan jaringan meristem yang terletak di antara xilem dan phloem.
Kambium memungkinkan batang untuk tumbuh ke diameter yang lebih besar jaringan vaskular. Yang kelima yaitu floem dan xilem. Floem merupakan saluran yang mengangkut nutrisi dan zat organik dari daun ke seluruh tanaman. Xilem merupakan saluran yang mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tanaman. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan dalam pengambilan video atau percakapan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.